Selamat jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang balance scorecard yang digunakan untuk framework dalam mengelola teknologi informasi perusahaan. Untuk saudara ketahui saja bahwa mengelola teknologi informasi itu tidak mudah, apalagi kalau kemudian dikaitkan hanya dengan finansial. Biasanya tidak akan untung, ya. Lalu kalau tidak untung, maka teknologi akan ditinggalkan. Nah, ini satu kesimpulan yang salah. Maka cara pandangnya yang harus diubah dan itu sesuai dengan kebutuhan saat ini, di mana teknologi tidak lagi hanya digunakan sebagai pelengkap atau sebagai alat, tetapi justru sebagai bagian yang strategis dari perusahaan. Maka kalau kita menempatkan teknologi informasi ini sebagai bagian yang strategis dari perusahaan, maka kita tidak lagi akan menghitung untung rugi dari penggunaan teknologi tersebut. Karena perusahaan atau strategi perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya penerapan atau implementasi dari teknologi informasi tersebut. Nah, mengelola teknologi informasi itu banyak cara. Tetapi ada beberapa hal yang bisa digunakan, alat-alat yang digunakan atau kerangka kerja yang sudah melalui penelitian dan bisa digunakan. Salah satunya adalah balance scorecard ini. Ya. Balance scorecard sendiri adalah sebenarnya sistem manajemen kinerja yang memungkinkan perusahaan untuk mendorong strategi berdasarkan pengukuran dan tindak lanjut. Lalu, dalam kaitannya dengan teknologi informasi, maka balance scorecard ini juga dapat digunakan untuk menghitung investasi teknologi informasi, proyek, atau departemen sebagai manajemen kinerja teknologi informasi. Balance scorecard teknologi informasi juga digunakan sebagai instrumen untuk mengelola teknologi informasi perusahaan. Nah, framework yang lain sebenarnya juga cukup populer, yaitu ada COBIT, ada ITIL, ada ISO, ada COSO. Ya, ini sebenarnya framework-framework yang juga tidak kalah populer yang bisa digunakan untuk mengelola teknologi informasi. Pada pertemuan yang lain nanti kita bisa bahas satu persatu. Nah, pada awalnya kinerja dari teknologi informasi ini biasanya diukur dengan alat return on investment, ya. Jadi kapan saya menerapkan teknologi, terus selama berapa tahun saya menerapkan teknologi ini, saya akan mendapatkan keuntungan berapa, dan apakah keuntungan ini nanti akan bisa dipakai untuk menutup modal dari implementasi teknologi tersebut. Ya. Atau bisa juga dengan teknik payback period, ya, payback period. Ya. Jadi kalau saya mengimplementasikan satu teknologi, saya memerlukan biaya pada berapa tahun atau berapa periode, biaya ini akan terbayar, ya, seperti itu. Atau juga bisa menggunakan net present value. Jadi ibaratnya ini seperti kita mempunyai mobil, ya. Kita investasi mobil, lalu setelah sekian tahun berapakah nilai investasi itu. Nah, ini biasa yang kita gunakan dan itu jelas tidak akan menjawab kebutuhan dari teknologi karena biasanya teknik-teknik tersebut akan membuat teknologi ada dalam posisi yang lemah, ya.
Contohnya begini, teknologi informasi kita ketahui berkembang sangat cepat. Kalau kita hanya menghitung modal awal dan kemudian kita tidak melakukan perbaikan secara selama operasionalnya, itu tidak akan mungkin, pasti akan ketinggalan. Nah, di dalam metode-metode yang tadi saya sebutkan, return on investment, payback period, net present value, itu tidak berlaku karena mereka hanya menentukan biaya itu di awal. Sedangkan pengembangan selanjutnya tidak ada. Padahal pada kenyataannya tidak mungkin kita tidak melakukan pengembangan itu karena teknologi berjalan dengan begitu cepat. Maka kemudian balance scorecard itu menjadi alat yang dirasa baik untuk bisa digunakan. Nah, kita lihat balance scorecard ini apa? Balance scorecard. Balance itu artinya adalah keseimbangan. Scorecard adalah kartu skor. Jadi kartu skor kalau ada di pertandingan-pertandingan itu biasanya ada kartu skor yang menunjukkan skornya. Nah, balance scorecard berarti menunjukkan keseimbangan skor. Keseimbangan skor. Keseimbangan skor. Keseimbangan apa? Nah, balance score biasanya menggunakan 4 perspektif ya, yang akan digunakan sebagai penyeimbang. Yang pertama adalah perspektif keuangan, kemudian perspektif konsumen, lalu perspektif learning growth ya atau pertumbuhan yang berkelanjutan, dan perspektif proses internal ya. Jadi dalam hal ini satu perspektif akan dilihat sebagai alat untuk mengembangkan 3 perspektif yang lainnya. Maaf. Nah, kita ulang lagi. Perspektif keuangan menjadi perhatian di dalam balance scorecard karena keukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Lalu perspektif pelanggan, pangsa pasar, tingkat perolehan pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Itu adalah tolok ukur untuk kesuksesan konsumen. Lalu perspektif pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh sesuai dengan tujuan dan menyediakan infrastruktur untuk pencapaian ketiga perspektif lainnya. Yaitu dengan memperhatikan perspektif keuangan, lalu perspektif pelanggan, dan juga internal perspektif proses internal. Nah, proses bisnis internal ini adalah nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Nah, di sini yang dimaksud dengan proses bisnis internal ini meliputi inovasi, proses operasi, proses penyampaian produk atau jasa pelanggan. Di sini tolok ukurnya adalah kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, dan sistem informasi. Ya. Oke, ini 4 maksud dari balance scorecard. Jadi saya ulangi, keseimbangan dari 4 perspektif. Ya, ini yang ditujukan. Nah, di dalam setiap perspektif itu mengandung unsur-unsur tujuan, indikator, target, dan upaya. Jadi, kalau kan nanti kita membicarakan dari sudut pandang finansial, maka kita akan rumuskan tujuannya apa, indikatornya apa, itu jelas ya. Karena kalau kita tidak mempunyai indikator yang jelas, kita tidak akan mampu mengelola kesuksesannya. Lalu target, ya, sasarannya. Nah, bagaimana upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Itu
4 hal yang nanti akan ada di dalam setiap perspektif ini. Secara ringkas saya ambilkan contoh saja di sini secara umum ya. Jadi ini ada perspektif finansial, kemudian diseimbangkan dengan perspektif belajar dan tumbuh ya, berkelanjutan ya. Kemudian perspektif konsumen dibandingkan dengan perspektif proses bisnis internal ya. Nah, di dalam keempat perspektif ini nanti akan ada tujuan, ada sasaran, ada indikator, dan ada upaya ya, tindakan. Nah, semuanya harus terukur ya. Maka kita memerlukan indikator-indikator yang terukur. Kita lihat dulu bagaimanakah gambaran umum dari 4 perspektif ini. Jadi contoh di sini kalau kita bicara hubungan antara perspektif customer dengan perspektif finansial adalah bagaimana customer itu memandang kita. Memandang kita dari mana? Dari perspektif finansialnya. Tentu perusahaan yang baik, perusahaan yang mempunyai finansial yang kuat akan lebih dipercaya oleh konsumen. Demikian pula kalau konsumen ini lalu melihat bagaimanakah perusahaan itu bertumbuh terus, pasti akan memberikan kepercayaan. Sebuah perusahaan yang terlihat bertumbuh terus akan terlihat lebih menarik daripada perusahaan yang tidak bertumbuh, apalagi kalau bangkrut. Ya. Lalu juga proses internal. Ya, bagaimana proses-proses di dalam perusahaan tersebut di dalam melayani konsumen. Ya. Kemudahan-kemudahan proses itu juga akan menjadi daya tarik sendiri. Meskipun tidak bisa kita kemudian membiarkan kemudahan tersebut berdampak kepada finansial. Ya. Nah, maka kita lihat dari sini, perspektif proses bisnis internal, ini kita akan melihat apa proses yang kita bisa dipakai sebagai unggulan. Nah, bagaimanakah proses ini juga lalu bisa dipertanggungjawabkan di mata pemilik saham ya, atau stakeholder. Nah, demikian pula kalau kita bicara dari sudut pandang atau perspektif pertumbuhan ya, dan belajar, maka apakah kita bisa melanjutkan atau mengimprove ya, nilai tersebut, ya, nilai-nilai atau dalam indikator-indikator tersebut, ya, karena kalau kita bisa mengimprove, berarti itulah merupakan kunci untuk keberlanjutannya. Kalau sudah mentok, wah ya tidak bisa dilanjutkan. Ya. Jadi itu 4 hal, 4 perspektif yang ada di dalam balance scorecard. Nah, ini adalah salah satu contoh umum saja ya, sederhana dari dokumen-dokumen tersebut. Kita lihat dari kolom sebelah kiri ini adalah berisi kolom perspektif. Ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan di setiap perspektif tersebut harus ada 4 hal, yaitu objektivitas, ya, tujuan, sasaran, indikator, dan inisiatif atau upaya. Ya. Jadi kita lihat, misalkan dalam perspektif keuangan, tujuannya apa ini? Objektivitasnya, ya, meningkatkan pendapatan. Ya. Oh, objektivitas ya, sasaran ya, sasaran besar, meningkatkan pendapatan. Lalu tujuan yang lebih detailnya, meningkatkan pendapatan bersih. Berapa? 10%. Nah, mengapa pakai kata 10%? Karena ini merupakan ukuran. Kalau kita tidak menggunakan ukuran ini, ya nggak jelas. Ya, hanya meningkatkan pendapatan. Meningkatnya berapa? Nah, ini ada target tertentu, yaitu 10%. Nah, dari mana 10% ini kita lihat? Indikatornya adalah laporan keuangan. Misalkan rugi labanya, ya kan? Nah, bagaimanakah upaya atau inisiatif untuk bisa mendapatkan meningkatkan peningkatan 10% tersebut? Membuat aturan baru ya untuk pembayaran dengan metode kredit. Nah, mungkin perusahaan dulu tidak pernah melakukan transaksi dengan pembayaran secara kredit. Maka diharapkan dengan cara kredit ini
upaya untuk meningkatkan pendapatan sebesar 10% bisa terpenuhi. Ya, kalau yang berikutnya adalah perspektif pelanggan. Kita lihat di sini, bagaimanakah objektivitasnya, sasarannya? Memiliki tingkat pembelanjaan pelanggan yang tinggi. Ya, jadi supaya konsumen itu mau belanja lebih tinggi. Berapa? Nah, ini kita tuliskan di dalam tujuan. Meningkatkan penjualan pelanggan 15% dari rata-rata. Indikatornya apa? Kita lihat dari nilai invoice, ya, faktur penjualan. Nah, caranya gimana? Upayanya bagaimana? Improvisasi. Ya, apa? Produk mix dan paket bundling. Produk mix itu menggabungkan produk. Jadi kalau misalkan kita jualan apa ndok asin gitu ya. Ada telur asin pamong, ada telur asin bakar, ada telur asin eh, pindang misalkan. Nah, kita mix ya, bahwa kita membuat satu paket yang campuran berisi 10. Ya, berarti kalau orang mau dulu itu membeli hanya satu-satu, maka sekarang satu dus isinya 10. Karena ini sudah campuran. Ada yang pindang, ada yang bakar, ada yang rebus, ada yang pamong, pamong itu, misalkan itu. Ya. Atau mungkin paket bundling. Paket bundling itu apa? Kalau membeli rokok, otomatis dapat eh, korek. Nah, itu bundling. Jadi kalau ada orang itu mau beli rokok, lalu dikasih bonus korek. Sebenarnya harganya sudah dibundling. Dibundling itu ya sudah digabung. Nah, ini juga menarik ya. Meskipun orang itu semula tidak tertarik untuk membeli korek, tetapi karena kita sudah membundling, maka menjadi daya tarik daripada beli korek sendiri, rokok sendiri harganya lebih mahal, maka membeli rokok sekaligus korek menjadi harganya lebih murah sedikit. Nah, ini juga akan membuat satu daya tarik sendiri, ya toh. Jualan mobil, gratis motor, ya toh. Nah, harga mobilnya sudah dinaikkan sedikit, sedikit dengan harga motor itu. Tapi orang nanti akan berpikir, oh iya, mobilnya 100 juta, motornya 125 juta. Kalau beli sendiri-sendiri, butuh biaya 125 juta. Tapi kalau ini dibanding, harganya cuma 115 juta misalkan. Ya kan? Lebih menarik. Jadi orang beli mobil, dapat motor. Nah, otomatis kita juga akan berpikir, saya menjual mobil, tapi juga motornya laku. Masuk akal itu. Ya, dengan cara seperti itu, maka penjualan atau nilai penjualan bisa naik. Nah, berikutnya adalah dari perspektif proses internal. Apa objektivitasnya, sasarannya? Menawarkan pilihan saluran penjualan yang lain. Ya. Tujuannya apa? Membuat setidaknya 30% penjualan ke saluran penjualan baru. Ya, channel ya. Channel-channel ya. Eh, indikatornya apa? Presentasi penjualan saluran baru. Presentasi penjualan saluran baru. Nah, kalau dulu kita hanya menjual hanya dari satu toko kita, misalkan, ya, atau kita jualan hanya dari toko kita saja. Nah, sekarang bagaimanakah untuk meningkatkan penjualan ini? Kita sekarang membuka layanan yang baru. Contohnya apa? Bergabung ke toko online. Nah, ada sekian banyak portal-portal untuk toko online, kita daftarkan di situ. Ya. Nah, kita akan melihat berapa banyak orang yang belanja dari toko-toko online yang baru kita daftarkan tersebut. Nah, ini adalah proses internal ya. Sangat mungkin karena channel penjualannya lebih banyak, maka kemungkinan kita juga akan mendapatkan transaksi lebih banyak. Atau kalau tidak menggunakan online, barangkali kita membuka cabang, ya.
sebuah bank ingin menggait nasabah lebih banyak. Dari mana caranya? Salah satunya adalah membuka cabang-cabang baru. Dan nanti kita lihat berapakah pertambahan konsumen atau pertambahan transaksi dari cabang-cabang yang baru tersebut. Nah, itu indikatornya dari situ. Jadi penjualan dari saluran-saluran yang baru tersebut. Nah, berikutnya adalah perspektif pembelajaran dan bertumbuh. Apa sasarannya? Memiliki tenaga penjual yang terampil. Tujuannya apa? Melatih tim penjualan. Melatih tim penjualan atau mungkin melatih tim pemasaran. Indikatornya apa? Indikator bahwa banyak tim penjualan itu menjadi lebih terampil. Sertifikat. Nah, ya kan? Sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang bersertifikat. Lalu kita melihat berapa jumlah sertifikat yang didapatkan oleh tim penjualan. Berarti ini profesionalitas dari tim penjual atau tim pemasar. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan? Bekerja sama dengan perusahaan pelatihan penjualan. Nah, dari sini maka kemudian diharapkan para penjual atau para marketing ini mempunyai ide-ide yang baru. Nah, ini dokumen yang lengkap dari sebuah balance scorecard. Ya. Nah, kalau nanti ini dikaitkan dengan teknologi, ya kita tinggal dari keuangan. Sasarannya apa? Kita kaitkan dengan teknologi informasi. Dari perspektif pelanggan, kita kaitkan dengan teknologi. Dari perspektif proses internal, otomatisasi dan segala macam. Itu adalah ranah dari teknologi, banyak sekali. Lalu dari pembelajaran dan pertumbuhan, nah tentunya kita bisa melihat bagaimanakah skill, bagaimanakah software, bagaimanakah fungsi atau perkembangan sistem di dalam perusahaan itu sendiri. Itu bisa menjadi indikator-indikator untuk kesuksesan pengelolaan teknologi informasi. Nah, ini contoh bagaimanakah di TI ya. Tadi sudah sedikit saya singgung. Misi bagaimana dari sisi user oriented ya, dari sisi perspektif konsumen. Bagaimana menjadi pemasok sistem informasi? Nah, sasarannya adalah prefer sebagai IT supplier, ya. Menjaga hubungan dengan user, meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu bagaimanakah dari sisi perusahaannya, ya, untuk mendapatkan kontribusi bisnis yang wajar untuk investasi TI. Ya, sasarannya mengendalikan beban TI, nilai bisnis dan fungsi TI, nilai bisnis dari proyek TI. Ya. Kemudian internalnya, internalnya adalah operasional excellence. Bagaimana membuat teknologi informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, misinya adalah menciptakan aplikasi dan layanan menjadi efisien dan efektif. Objektifnya pengembangan software efisien, operasional komputer efisien. Nah, kita lihat dari contoh yang objektif ini saja. Pengembangan software efisien ini masih umum sebenarnya. Nah, ini bisa kita lebih tajamkan lagi menjadi tujuannya, ya toh. Pengembangan software itu pakai model apa? Terus indikatornya apa? Ya, mungkin kita tujuannya adalah indikatornya adalah misalkan bertambah 10% softwarenya, ya, koleksi software. Nah, jadi ada pertumbuhan 10%. Bagaimana caranya? Kita dengan menggunakan metode Scrum misalkan begitu. Ya, itu bisa kita deskripsikan lebih tajam lagi ini. Menurut saya ini contoh ini juga masih umum ya, bisa kita pertajam lagi. Kalau kuncinya adalah kalau kita masih ngambang, ya nggak bisa diukur. Ya. Harus di dalam membuat balance scorecard ini indikatornya harus jelas. Ya. Sasarannya jelas, terukur. Nah, itu yang penting.
Nah, terukur, jelas, upayanya juga jelas dan masuk akal. Ya, bagaimana kita bisa membuat software lebih banyak, rekrut programmer lebih banyak? Wah, ya bisa saja itu ya. Semakin banyak programmer, maka akan semakin banyak software yang tercipta. Atau mungkin kita gunakan tools pengembangan software yang lebih baik, framework. Ya, kalau dulu kita belum menggunakan framework, satu modul bisa kita kerjakan 1 bulan, maka dengan framework satu modul bisa kita kerjakan selama 1 minggu misalkan. Nah, dengan cara seperti ini juga jumlah software akan bertambah. Ya, itu. Nah, bagaimanakah orientasi ke depannya ya untuk bertumbuh berkembangnya? Nah, ini membuat pengembangan apa training staff IT ya, atau eh, melakukan riset. Nah, contoh itu. Jadi kalau kita melakukan riset, riset tentang apa? Banyak sekali riset itu. Atau misalkan riset untuk mengembangkan big data, misalkan. Ah, mengembangkan big data. Tadi terciptanya big data. Untuk big data itu kita harus bergabung dengan banyak sumber data. Nah, itu kita bisa hitung. Sekarang sumber datanya berapa? Baru dari dalam. Nah, kita lihat dari luar. Dari luar itu dari mana saja. Kita bisa tetapkan kerjasama dengan pertukaran API. Nah, dari situ maka kita bisa kemudian berharap bahwa akan mendapatkan big data. Ya, ini contoh untuk TI. Jadi ini masih juga merupakan gambaran yang umum dan saudara bisa terjemahkan ini lebih rinci untuk setiap perusahaan yang saling berbeda. Saudara-saudara, membahas tentang balance scorecard memang eh, tidak bisa cepat dan butuh waktu banyak. Maka saya sertakan juga link-link untuk video-video tentang balance scorecard supaya saudara mempunyai gambaran yang lebih banyak ya. Dalam video ini saya hanya memberikan contoh praktisnya saja. Oke, sampai ketemu di topik berikutnya.